selamat sore adik-adik. Sore Kak. Apa kabar hari ini? Baik. Ya mungkin adik-adik semua bingung ini kakak datang di sini untuk apa dan nama kakak siapa. Jadi di sini kakak datang di sini untuk melakukan penyuluhan tentang hipersalivah. Jadi yang pertama kakak harus memperkenalkan diri dulu. Jadi nama kakak Aloysia Valkurinamus, biasa dipanggil Valmi. Jadi adik bisa panggil saya Kak Valmi. Jadi pada sore hari ini kakak akan membawa materi tentang hipersalivah. Mungkin adik-adik tahu apa itu hipersalivah? Tidak tahu Kak. Oke, di sini kakak akan menjelaskan. Jadi untuk hipersalivah itu adik-adik bisa melihat gambar di sini ya. Ya Kak. Jadi hipersalivah adalah produksi air liur yang berlebihan sehingga air liur dapat keluar dengan sendirinya tanpa disadari. Cairan liur berperan dalam makanan dan membantu proses menelan makanan serta mengandung enzim pencernaan. Air liur dibutuhkan untuk mencegah mulut kering, menyembuhkan luka dalam mulut, menghilangkan bakteri serta melindungi mulut dari racun. Namun, jika produksi saliva terlalu banyak atau dengan kata lain terjadinya hipersalivah, hal tersebut kemungkinan berkaitan dengan kondisi medis tertentu. Yang berikut gejala dan tanda-tanda. Jadi adik-adik bisa melihat gambar di sini toh. Ya Kak. Jadi yang pertama itu bibir pecah-pecah. Mungkin adik-adik pernah mengalami bibir pecah-pecah. Pernah Kak. Pernah Kak. Yang kedua, dehidrasi. Dehidrasi itu ini. Dan yang ketiga ini infeksi kulit di sekitar mulut. Mungkin adik-adik pernah mengalami gejala merah-merah di pipi. Pernah Kak. Itu mengakibatkan dari ini air liur. Yang napas bau ini ketika adik-adik berbicara dengan teman pasti pernah merasakan bau mulut. Itu karena jarang ini membersihkan lidah. Dan yang berikut gangguan bicara, pneumonia, indera pengecap buruk. Yang berikut itu pengobatan, mungkin adik-adik bisa lihat di sini kan? Ya Kak. Nah, dari yang pertama itu terapi. Terapi bicara akan mengajarkan cara untuk mengontrol posisi dan postur agar dapat membantu menutup bibir dan menelan. Proses terapi ini akan bekerja untuk meningkatkan tonus otot dan mengontrol air liur. Yang kedua, obat-obatan. Obat-obatan tertentu dapat membantu mengurangi produksi air liur, termasuk scopolamine, glikopirolat, atropin sulfat. Yang keempat, operasi. Tindakan bedah yang dilakukan adalah yang berikut itu operasi. Tindakan bedah yang paling umum dilakukan dengan cara mengalihkan saluran. Yang keempat itu operasi. Tindakan bedah yang paling umum dilakukan adalah dengan mengalihkan saluran ludah ke bagian belakang mulut untuk mencegah air liur keluar dari mulut. Jadi ini mungkin adik-adik ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada Kak. Oke, baik, ini kakak akan memberi pertanyaan untuk adik satu saja ya. Dari penjelasan tadi mungkin adik-adik tahu apa itu hipersalivah atau air liur. Saya Ya, nama siapa deh? Kak. Ya, silakan. Hipersalivasi atau air liur berlebihan adalah peningkatan produksi air liur yang berlebihan. Mungkin ada yang lain? Tidak ada Kak. Ya, oke adik-adik, di sini kakak akan mengevaluasi atau menjelaskan kembali materi yang kakak berikan tadi. Jadi yang pertama itu pengertian dari salivah adalah produksi air liur yang berlebihan sehingga air liur dapat keluar dengan sendirinya tanpa disadari. Mungkin adik-adik bisa melihat toh. Yang kedua itu penyebab. Yang pertama naiknya asam lambung. Yang kedua itu penyebab dari air salivah. Mungkin adik-adik bisa melihat toh. Jadi yang pertama itu naiknya asam lambung. Produksi air liur berlebihan atau hipersalivah dapat disebabkan oleh naiknya asam lambung ke kerongkongan. Yang kedua itu perubahan hormon. Perubahan hormon inilah yang akan menyebabkan ibu hamil merasa mual, sakit kepala dan tidak nyaman. Yang ketiga itu obat-obatan.
Ini beberapa obat tertentu dapat mengaktifkan sistem saraf tersebut dan menyebabkan produksi air liur berlebihan atau hipersalivita. Yang keempat itu kerusakan gigi. Gigi berlubang atau infeksi pada gusi bisa menyebabkan. Adik-adik bisa melihat sendiri toh. Yang berikut itu gejala dan tanda-tanda. Adik bisa lihat toh. Ya Kak. Yang pertama itu bibir pecah-pecah. Yang kedua dehidrasi. Yang ketiga infeksi kulit di sekitar mulut. Yang keempat napas bau. Mungkin adik-adik ada yang tahu itu ini gejala dari napas bau. Karena malas menyikat gigi. Yang lain? Kurang menyikat gigi, Kak. Oke, pintar. Yang berikut itu pengobatan. Yang pertama terapi. Yang kedua obat-obatan. Yang ketiga suntikan botox. Yang keempat operasi. Nah, oke, baik, terima kasih. Itu saja materi ini yang kakak berikan pada sore hari ini. Semoga bagi adik-adik bermanfaat. Selamat. Ini materi yang diberikan kakak tadi. Semoga adik-adik bisa bermanfaat. Jadi itu saja materi dari kakak. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Sore, Kak.